Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Rizkyanti Monika, Prodi PGMI semester 6 kelas C. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Oke, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Amin. Oke, jadi adik-adik, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, kalian mampu menunjukkan dan menjelaskan kondisi keagamaan dan pertahanan masyarakat Madinah dalam Islam. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan dan memahami upaya-upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dari segi agama, ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Baik adik-adik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Madinah adalah kota tujuan Rasulullah SAW. Setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil, dan makmur. Nah, hal ini berkat pembinaan yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Apa saja yang dibina Rasulullah SAW di Madinah? Rasulullah SAW membina masyarakat dalam berbagai bidang, baik bidang agama, ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Kalian tentu tahu, jika dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali hal-hal yang harus dibina. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pembinaan pada bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat dakwah Islamiyah dan mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu agama bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam atau tafaqquh fiddin. Mereka yang tinggal di serambi masjid disebut al-suffah. Dalam memahami agama, sebagian sahabat menjadi penghafal hadis seperti sahabat Abu Hurairah. Nah, para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapat penjelasan langsung dari beliau. Dengan penuh cinta dan perhatian, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan membimbing para sahabat Nabi untuk senantiasa taat beribadah dan rajin belajar. Cara mendidik Rasulullah SAW adalah dengan memberi contoh langsung. Jadi, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabat agar rajin sholat di masjid, berzikir, iktikaf, dan membaca Al-Quran. Nabi SAW juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada sahabat dan menyilakan sahabat untuk bertanya dan berdiskusi dengan Nabi SAW. Nah, adik-adik semua, kita harus mengikuti
kita harus mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah taat dan selalu semangat dalam menjalankan ibadah. Oke, sekarang kita lanjut pada pembinaan di bidang sosial. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengembangkan Islam di Madinah. Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, santun, menebarkan kedamaian dan cinta, kebersihan. Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antara sahabat muhajirin atau penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah dan sahabat Ansar, penduduk muslim asli Madinah. Sahabat Ansor hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Mereka tidak mempunyai rumah dan tidak membawa banyak harta. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama muslim di Madinah. Nah, kaum muhajirin ditolong oleh kaum Ansar. Karena itulah kaum muslim Madinah disebut sahabat Ansar atau penolong. Kaum Ansar merelakan rumah, hewan peliharaan, uang, gandum, dan tanah perkebunannya dibagi dengan saudara-saudara sesama muslim yang baru berhijrah. Sikap dermawan inilah yang semakin mengokohkan persaudaraan di antara mereka. Nah, sikap ini bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus saling tolong-menolong antar sesama. Nabi Muhammad SAW menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim. Hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Karena itu, kaum muslim Madinah menganggap kaum muslim dari Mekah atau muhajirin sebagai saudara. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab dan suku, sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Ikatan ini lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Nah, kaum Ansar telah menunjukkan keteladanannya bahwa sesama muslim adalah saudara. Membantu saudara yang sedang membutuhkan adalah sebuah kewajiban. Bantuan yang diberikan pun tidak hanya harta, tetapi juga perlindungan keamanan. Sebaliknya, kaum muhajirin juga berterima kasih atas bantuan kaum Ansar dengan menjaga persaudaraan dan mengolah tanah maupun peternakan yang ia peroleh menjadi produktif atau menghasilkan. Dengan demikian, kaum muhajirin tidak berpangku tangan dan menggantungkan kebutuhan sehari-harinya terhadap kaum Ansar secara terus-menerus. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Bagi yang muda harus menghormati yang tua, dan yang tua mengasihi yang muda. Anak-anak harus taat dan hormat kepada kedua orang tuanya, sementara orang tua menyayangi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW menyetarakan atau menyamakan dengan adil antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi dibunuh, sebagaimana budaya jahiliyah masa lalu. Rasulullah SAW melarang keras sahabatnya saling mencaci dan menfitnah, karena fitnah termasuk dosa besar. Baik, jadi adik-adik, dari pembinaan sosial yang diterapkan Rasulullah SAW tersebut, kita dapat mengambil contoh untuk kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Oke, sekarang kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu pembinaan pada bidang ekonomi. Tahukah kalian, Rasulullah SAW sukses membangun perekonomian masyarakat Madinah, sehingga mereka sejahtera dan makmur. Bidang ekonomi yang dikembangkan ada yang berupa pertanian dan perdagangan. Sikap saling tolong-menolong, jujur, dermawan, anti monopoli, dan kerja keras menjadi kunci kesuksesan. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Di antaranya adalah, pertama, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya.
Prinsip yang diajarkan adalah melalui pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya. Pasti kalian sering mendengarkannya ya. Yang dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah. Dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Nah, jadi adik-adik semua, dengan berbagai upaya Rasulullah SAW tersebut, maka Madinah menjadi pusat perekonomian dan umat Islam hidup sejahtera. Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar ekonomi berdasarkan ajaran Islam sehingga bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oke, sekarang kita lanjut pada pembinaan bidang pertahanan. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial, maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir dan batin. Rasulullah SAW juga membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah sebagaimana tuntunan di Al-Quran. Keberhasilan ini membuat kaum kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam. Hal ini menyebabkan mereka menyusun rencana memusuhi dan menyerang Islam. Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW mengetahui ancaman ini, sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad, mempertahankan diri dari ancaman musuh. Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Peristiwa perang yang terjadi di antaranya adalah yang pertama, Perang Badar. Ada yang tahu? Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah 624 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam berjumlah 314 orang, sementara tentara kafir berjumlah 1000 orang. Jadi tentara kafir lebih banyak dari tentara Islam. Nah, tentara kafir yang berjumlah 1000 orang ini dipimpin oleh Abu Jahal. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal ikut tewas dalam perang ini. Mendengar kekalahan kaum kafir Quraisy, Abu Lahab sakit dan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah 625 Masehi di Bukit Uhud. Nah, kenapa dinamakan Perang Uhud? Karena terjadi di Bukit Uhud. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3000 orang yang dipimpin Khalid bin Walid. Jadi, tentara kafir lagi-lagi lebih banyak dari tentara muslim. Nah, awalnya tentara Islam berjumlah 1000 orang, namun sebanyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Rasulullah SAW kemudian mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan dan jangan turun sebelum diperintah turun. Kemudian Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir. Perang berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir memenangkan peperangan. Namun pasukan panah di atas bukit turun ke bawah sebelum diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mengetahui pasukan panah turun, pasukan kafir yang sudah hampir kalah menyerang kembali. Pertahanan pasukan Islam runtuh dan kalah. Rasulullah SAW sendiri terluka. Baik adik-adik, jadi itulah tadi penjelasan tentang upaya Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Nah adik-adik, tahukah kalian kalau Rasulullah SAW sangat lembut dan penuh kasih sayang? Rasulullah SAW cinta damai, namun beliau berjihad perang melawan kaum kafir Quraisy untuk mempertahankan diri dan agama. Nah, coba kalian renungkan negara kita sekarang kondisinya damai atau perang?
Tentu negara kita sekarang sedang dalam keadaan damai, sehingga kita juga harus melakukan jihad, tetapi jihad damai. Apa bentuk jihad damai? Yakni melawan kebodohan dan kemiskinan. Hal ini berbeda saat bangsa kita dijajah Belanda, maka para ulama mengorbankan jihad perang melawan penjajah. Nah, kalian tentu bisa kan membedakannya jihad yang dulu dengan jihad yang sekarang. Jadi adik-adik, upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah ada 4. Yang pertama, pembinaan pada bidang agama. Yang kedua, pembinaan pada bidang sosial. Yang ketiga, pembinaan pada bidang ekonomi. Kemudian yang keempat, pembinaan pada bidang pertahanan. Baik adik-adik semuanya, sampai di sini penjelasan materi mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Jadi kesimpulan materi pada kali ini yaitu Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dengan 4 bidang. Yang pertama, bidang agama. Rasulullah SAW membina para sahabat melalui kegiatan di masjid, sholat. Sahabat dididik oleh Rasulullah SAW untuk memahami agama Islam dengan mempraktikkannya. Kemudian Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial dengan menguatkan ikatan persaudaraan sahabat Muhajirin dan Ansor. Umat Islam hidup damai dan rukun karena diikat ukhuwah Islamiyah. Kemudian Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi melalui pasar. Rasulullah SAW mendidik para sahabat agar berdagang dengan jujur dan tidak melakukan monopoli. Di samping itu, pembinaan juga melalui keterampilan bertani dan bercocok tanam. Rasulullah SAW juga membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan dengan membentuk satuan pasukan keamanan. Hal ini untuk menjaga keamanan kota Madinah saat dakwah Rasulullah SAW mendapat serangan kaum musyrik. Rasulullah SAW berani mempertahankan kebenaran dakwah Islam. Inilah pentingnya membentuk pasukan, yakni untuk mempertahankan diri. Oke, sampai di sini materi kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Amin. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.